Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini. Saya percaya bahwa setiap kita yang mengikuti doa pagi saat hari ini adalah orang-orang yang haus, orang-orang yang rindu mengasihi Tuhan lebih lagi.
Dan setiap kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan setiap kita boleh menjadi pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Sebab Dia terlebih dahulu ada untuk setiap kita. Mari sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Kita naikkan sembahan kita. Kita angkat setiap pujian kita akan kekaguman kita kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu Yesus. Ku datang padamu, membawa sembahmu di dalam hadirat-Mu. Ku rindu Engkau berada dalam hidupku. Dan ku ada dalam-Mu Tuhan selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus yang layak disembah, yang layak dipuji. Oh haleluya. Syukur buat kebaikan-Mu, syukur buat anugerah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Ku bawa hatiku di dalam bait kudus-Mu, di dalam kerinduanku untuk selalu mendekat, untuk selalu melekat kepadamu. Sebab ku perlu Engkau Tuhan di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah pujian kami Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan
segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu datang di dalam hadirat-Mu, sebab aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap jiwa kami, sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang sehat Tuhan berikan, roh yang menyala-nyala mengasihi Tuhan, on fire, kiranya ada dalam kehidupan kita. Dan kalau kita memulai setiap pagi bersama dengan Tuhan, ada kesegaran rohani yang Tuhan juga akan berikan kepada kita. Saya bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia. Di tengah pujian penyembahan, Allah bertahta, Allah hadir, Allah memberikan berkat bagi kita. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Kemuliaan Allah. Yohanes 1 ayat 14 berkata demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
Saudara, hidup Yesus adalah pernyataan kemuliaan Allah. Kalau saudara baca dalam Yohanes 2 ayat yang ke-11, ketika Yesus mengadakan mujizat pertama di Kana, air biasa berubah menjadi air anggur. Tujuannya adalah supaya dia bisa menyatakan kemuliaannya. Berarti hidup bersama dengan Yesus adalah hidup yang mulia, hidup yang luhur, hidup yang agung. Bukan hanya hidup yang penuh dengan mujizat, tetapi karakter yang mulia, yang baik itu ada di dalam kehidupan kita sebagai pengikutnya yang mau taat kepada Dia. Yesus kan pernah bilang, kamu telah mendengar firman, ya hukum Taurat ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Coba saudara, kalau kita mengikuti hukum agama, hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, apa yang terjadi dengan dunia? Kita akan memiliki dunia yang buta dan ompong, saudara. Dan nama kita berubah semua menjadi si buta dari gua hantu. Tetapi karena Yesus yang mulia datang, Dia mengajari kita sifat kasih ilahi. Kasihilah musuhmu. Saudara, kemuliaan yang Yesus miliki ini adalah kemuliaan untuk menyatakan kemuliaan Bapaknya. Kemuliaan yang Yesus nyatakan adalah kemuliaan Allah. Karena dalam Yohanes 5 ayat 41, Dia pernah berkata, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Banyak orang ingin dipuji orang, dihormati, kalau enggak ngambek dia. Yesus enggak butuh pujian manusia. Karena apa? Dia memiliki kemuliaannya dan Dia juga menyatakan kemuliaan Bapaknya. Kalau saudara ingat dalam Yohanes pasal 11, Tuhan pernah membangkitkan orang mati namanya Lazarus. Dan di ayat yang keempat dikatakan demikian, Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi siapa yang memiliki kemuliaan? Allah Bapa dan juga Yesus Kristus. Dan benar pada waktu Lazarus yang mati itu dibangkitkan, Bapa dipermuliakan. Orang juga kemudian percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus juga dimuliakan. Jadi ada kemuliaan Allah, Allah Bapa. Namun anak Allah yaitu Yesus memiliki kemuliaannya juga. Sebab di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima, Yesus berdoa demikian. Sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu sudah punya kemuliaan yang telah Dia miliki sebelum dunia ada. Berarti sejak kekal. Jadi Yesus tidak memancarkan sinar kemuliaan pinjaman. Yesus tidak meminjam sinar kemuliaan Allah Bapa saja. Tetapi kemuliaan itu adalah miliknya sendiri secara sah. Jadi begini, kalau bulan bersinar itu kan sebetulnya bukan dari dirinya, tetapi karena dia memantulkan, merefleksikan cahaya matahari. Tidak demikian dengan Yesus. Yesus memang memantulkan kemuliaan Bapa, tapi dari dirinya sendiri dia memiliki kemuliaan yang kekal. Dan kemuliaan yang dia miliki secara kekal, secara sah itu bisa dipancarkan kepada kita murid-muridnya. Akulah terang dunia, kata Yesus. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tapi selanjutnya Yesus juga berkata, kamulah terang dunia. Saudara, karena orang yang hidup bersama dengan Yesus mengalami kemuliaan Kristus. Dan dia juga bisa memancarkan kemuliaan Tuhan kepada orang di sekitarnya. Saya percaya orang yang hidup dekat dengan Tuhan, itu ada kemuliaan Tuhan yang memancar dalam dirinya. Saudara pernah dengar cerita ini enggak? Satu kali Leonardo da Vinci membuat lukisan The Last Supper, perjamuan malam terakhir. Tapi dia agak sulit menemukan orang yang bisa digambar seperti Yesus. Jadi dia cari ke gereja-gereja sampai akhirnya dia temukan orang yang kelihatannya penuh welas asih, penuh pengampunan, ya. Jadi dia bilang, anak muda maukah kamu saya lukis untuk menjadi model? Boleh. Model siapa? Model Yesus. Oh tentu saya mau.
dilukis saudara, gambar Yesus. Cuma satu lagi setelah itu, Leonardo agak kesulitan mencari model seperti Yudas Iskariot. Jadi dia cari ke penjara-penjara, ke pasar-pasar, mungkin ada preman di sana, ke kolong jembatan. Nggak ada orang yang pas. Sampai hampir 3 tahun saudara dia lihat ketika berpapasan di jalan ada seorang pemuda yang wajahnya sangat licik. Kelihatannya, pokoknya menyeramkan lah saudara sekalian. Culas, jahat dan sebagainya. Lalu dia bilang, maukah saya lukis kamu sebagai model saya? Oh tentu, kalau kamu kasih saya duit, saya mau. Tapi saya jadi model apa? Yudas Iskariot. Kagetlah orang ini. Dia bilang, engkaukah Leonardo yang 3 tahun lalu meminta aku untuk menjadi model Yesus? Leonardo yang sekarang kaget. Hah? Engkaukah Pedro, orang muda yang pernah aku minta jadi model Yesus? Iya. Loh, kenapa kamu sekarang jadi begini? Dulu kamu wajahnya memancarkan kemuliaan Tuhan, penuh kasih. Sekarang, waduh, bengis sekali. Iya, aku sudah jauh dari Tuhan. Aku ada kepahitan sama seorang Kristen yang lain. Aku tidak pernah ke gereja. Aku melakukan kejahatan. Orang yang dekat dengan Tuhan memancarkan kemuliaan Kristus. Orang yang jauh dari Tuhan kehilangan kemuliaan Kristus. Bahkan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidupnya. Dia tidak jadi teladan. Karena itu mari kita selalu dekat dengan Tuhan dan kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Mudah-mudahan saudara mirip Yesus ya. Jangan mirip Yudas Iskariot. Nah, kata Ibrani yang berkaitan dengan kemuliaan adalah Shekinah. Shekinah glory. Ini juga bicara tentang awan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, sebetulnya Shekinah itu artinya adalah tempat tinggal atau menetap. Shekinah seringkali dihubungkan dengan menetapnya hadirat Allah atau Allah hadir secara nyata di antara manusia. Itu Shekinah. Dalam Keluaran 16 ayat 10 misalnya, kemuliaan Tuhan nampak di dalam awan. Ya kita tahu tiang awan, tiang api itu adalah lambang kehadiran Tuhan sendiri. Selanjutnya di dalam Keluaran 40 ayat 34 dikatakan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci atau tabernakel, khususnya pada bagian ruang maha suci, tempat di mana Allah hadir bertahta. Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Pada waktu itu bait Allah yang didirikan oleh Salomo yang begitu megah itu diresmikan. Dan orang-orang gak bisa melayani, semuanya tersungkur. Karena Shekinah glory, awan kemuliaan Allah yang begitu pekat, berat, kabut. Itu menutupi bait suci. Dalam Yesaya pasal yang ke-6, Yesaya melihat malaikat-malaikat Tuhan para serafim berseru-seru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Di mana Tuhan hadir, kemuliaannya akan dinyatakan. Dan tahukah saudara, Allah yang pernah hadir di dalam tiang awan, tiang api, Allah yang pernah hadir dalam tabernakel Musa, Allah yang pernah hadir dalam bait Salomo, kini mau hadir di dalam hidup saya dan saudara melalui Roh Kudusnya. Karena dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi hidup kita ini dijadikan tempat tinggal Allah, bait sucinya Allah. Wow, betapa luar biasanya. Karena itu kita harus taat kepada Tuhan, menjaga diri hidup kudus. Karena Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dan biarlah sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, kemuliaan Allah kita bawa dan nyatakan. Saudara tahu kalau ada pangeran dari kerajaan tertentu, kalau dia jalan, orang akan hormat kepada dia. Karena apa? Putra mahkota mendapatkan kemuliaan dari ayahnya. Anak raja lewat, begitu. Saudara tahu kita ini siapa? Anak raja di atas segala raja. Kita anak Tuhan. Sehingga kita harus memancarkan kemuliaan Allah yang penuh dengan kasih. Jangan orang ketakutan kepada kita karena ternyata kita adalah orang yang bengis, yang tidak ada kasih, tidak ada pengampunan. Bukan itu sifat Bapa. Kalau Bapa itu penuh dengan kasih, maka kita juga harus memancarkan kemuliaan yang penuh dengan kasih. Jadi kemuliaan Allah itu adalah
kemuliaan kasih. Kemuliaannya tidak menjadikan kita takut dan merasa diri kita orang yang hina, yang berdosa, yang terhukum. Tapi setiap kali kita mengalami hadirat Tuhan, kita makin kagum, mengasihi, bahkan memuja Tuhan. Ini doa saya pagi hari ini ketika kita memuji menyembah Tuhan, ketika kita menerima firman Tuhan, awan kemuliaan Allah turun. Shekinah glory, hadirat Allah turun. Dan hadirat Allah itu hadirat yang penuh dengan kasih. Sehingga kita kagum, terpesona, mengasihi, memuji Tuhan. Karena kecintaan kita kepada Dia. Oh Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu juga dinyatakan melalui kehidupan kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Sehingga orang melihat Allah yang kudus, Allah yang penuh kasih ada di dalam hidup kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk doa pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mulia, agung, kudus, hebat, luar biasa. Oh, biar kami selalu mengalami hadirat Tuhan. Karena kalau Tuhan hadir ada berkat. Tuhan hadir ada mujizat. Kalau Tuhan hadir ada kelepasan. Dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan selalu memancarkan kemuliaan-Mu yang penuh kasih, penuh pengampunan. Sehingga orang-orang akan datang kepada cahaya kemuliaan Kristus. Jangan biarkan kami jauh daripada-Mu. Sehingga sinar kemuliaan itu sirna dalam hidup kami. Tapi biar kami dekat, melekat kepada-Mu. Sehingga kami bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Sepanjang hari ini kiranya kami dituntun hidup di dalam kebenaran. Dan kami percaya kalau kami hidup benar, berkat Allah akan dilimpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai besok jam 5 pagi setiap Senin sampai Jumat ada doa pagi di YouTube GB Battle. Tapi hari Sabtu jam 6 ya. Karena kalau Sabtu hybrid, ada yang online seperti sekarang tapi juga onsite di gereja. Amin.